Jelang pemusatan latihan di Turki, timnas senior menjalani latihan rutin di lapangan B Senayan, Jakarta, Selasa malam. Dari 26 nama yang dipanggil, beberapa pemain berhalangan hadir, seperti Egy Maulana Fikri yang tidak diizinkan klubnya. Sementara Elkan Bagot masih menjalani masa karantina dan baru akan bergabung Rabu sore. Menariknya, pelatih Sintayong hanya akan membawa 2 penjaga gawang dalam skuadnya, yakni Muhammad Riyandi dan Syahrul Fadilah. Hal ini terpaksa dilakukan karena ada perjanjian dari PSSI dan Konstantan Liga yang hanya memperbolehkan maksimal 2 pemain dalam satu klub untuk timnas. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan memastikan hanya sampai uji coba saja. 그렇지만은 그래도 또 리그가 또 발전해야 되고 성공해야 되기 때문에 좀 우리가 손해 보는 것은 좀 양보하고 또한 인도네시아 축구 리그가 발전해야 된다는 생각이 있기 때문에 서로 좀 양보하는 선에서 서로 합의를 했다고 난 생각하고 있고 또 AFF 우리가 시작할 때는 또 나머지 선수들에 대해서 보내준다고 또 어느 정도 얘기를 했기 때문에 거기에 기대를 하고 있다고. Evan Dimas dan kolega rencananya akan bertolak menuju Turki pada Kamis malam. Selain itu, mereka juga dijadwalkan beruji coba melawan Myanmar dan Afghanistan dalam rangka persiapan menuju Piala AFF. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2020 bersama Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja. PSSI kembali menggelar training camp untuk Timnas U18 di Jakarta. TC yang digelar pada Senin dan Selasa ini diikuti 36 pemain hasil pantauan tim pelatih yang mayoritas berlaga di Elite Pro Academy. Pada latihan Senin malam, pelatih Sintayong tidak banyak memberikan menu latihan taktik. Subri Umarela dan kawan-kawan langsung diberikan menu game internal. Adapun TC kali ini merupakan TC tahap keempat. Jika digabung dengan TC sebelumnya, sudah ada 144 pemain yang dipanggil Sintayong. Ini menjadi seleksi terakhir sebelum keberangkatan menuju Turki pada 15 November. Pemain yang terpilih akan kembali dipanggil pada 13 November sebelum bertolak ke Turki. Nantinya hanya akan ada 36 pemain yang berangkat ke Turki. Seperti diketahui, PSSI akan memboyong pemain-pemain terbaik Timnas U18 untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Kegiatan ini dalam rangka persiapan awal menuju Piala Dunia U20 tahun 2023. Selain pemusatan latihan, PSSI juga tengah menjajaki uji coba dengan tim lokal maupun tim nasional. Bermain di Stadion Gloria Antalya, Turki, Selasa malam, pasukan Garuda mampu tampil apik di babak pertama. 2 kali peluang emas diraih Witan Sulaiman dan kolega, meski gagal berubah gol. Paruh pertama pun berakhir imbang tanpa gol. Pergantian sejumlah pemain dilakukan oleh Sintayong di babak kedua. Pemain timnas pun semakin lebih hidup. Namun petaka bagi Indonesia terjadi menit ke-85. Lewat skema serangan balik, Afghanistan sukses mencetak gol berkat gol Omid Popalzai. Skor 1-0 tidak berubah hingga laga usai. Itu disiplin, itu solid. Satu kesalahan, situasi di mana pemain kita seperti